Ya, baik. Halo, rekan-rekan Distributed Programming KPA ya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi perkuliahan minggu ke-8 ya, mengingat kemarin kita tidak bisa berkuliah tatap muka karena libur ya. Nah, maka penggantinya akan dibuat dalam bentuk video pembelajaran. Nah, apa yang akan kita bahas di video pembelajaran kali ini? Kita akan melanjutkan dengan studi kasus. Nah, ini harapannya dengan studi kasus ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih bagus ya, lebih baik lagi, terutama di bagian TCP yang menerapkan multi client, nah, atau multi connection. Nah, sebenarnya kasus studi yang akan kita gunakan di hari ini itu cukup sederhana ya, di mana nanti teman-teman itu akan membuat sebuah aplikasi tiketing. Nah, ini bisa teman-teman buka juga di ULS ya. Jadi di ULS itu sudah tersedia. Nah, teman-teman bisa baca. Nah, untuk kasus studi yang akan kita buat ini, kita akan membuat sebuah program untuk tiketing. Nah, tiketing ini nanti punya dua mekanisme, ya. Ada mekanisme login, kemudian ada mekanisme klaim tiket, ya. Nah, di mana nanti di login mekanisme itu kita akan ada sebuah form yang bisa digunakan oleh user untuk menginputkan username dan password. Nah, kemudian ada satu button yang menjadi trigger. Ketika button yang menjadi trigger itu diklik, maka nanti data username dan password yang sudah diisikan oleh user itu akan dikirimkan menuju ke server. Nah, di mana nanti data username dan dan password itu akan dicek ya oleh server ya. Maka nanti server itu akan melakukan pengecekan. Nah, apabila datanya itu sesuai dengan data yang tersimpan di dalam datanya server, ya nanti kita akan punya sebuah list ya untuk menampung data-data user. Nah, kalau ternyata ada data yang cocok ya, yang sesuai dengan data yang tersimpan di dalam list, maka nanti server itu akan mengirimkan respon true gitu ya. Nah, jadi kalau kredensial username dan password yang dikirimkan oleh klien itu ternyata tersimpan di dalam rilisnya server, maka nanti server akan mengirimkan respon true. Sedangkan kalau ternyata tidak ada nih, tidak ada di dalam database atau kita bilangnya database ya teman-teman ya, padahal sebenarnya bukan database sih, hanya array list biasa ya, static data lah. Kalau ternyata tidak ada, maka dia akan mengirimkan false. Nah, kalau misalnya sudah berhasil login menuju ke sistem, maka nanti form itu akan menampilkan halaman selanjutnya ya, di mana halaman selanjutnya itu adalah halaman yang bisa kita pakai untuk mengklaim tiket. Nah, jadi mekanismenya sederhana, ada login ya, berhasil login, maka nanti akan masuk ke form klaim tiket. Nah, di mana di dalam form klaim tiket ini nanti akan ada satu text field dan satu button ya, di mana text field itu nanti bisa digunakan untuk menginputkan kode dari tiketnya. Kemudian nanti buttonnya itu yang akan menjadi trigger untuk mengirimkan data dari klien menuju ke server. Nah, ketika button klaimnya itu diklik, maka nanti formnya akan mengirimkan data berupa kode tiket ya, dengan menggunakan koneksi TCP ke server. Nah, untuk kodenya ini nanti akan kita apa namanya itu nanti akan kita buat juga database-nya atau array list gitu ya, data statik di dalam server yang mengisi 5 data spesifik tiket gitu ya. Jadi nanti akan ada 5 data tiket yang memang sudah dibuat konstan ya, statik di sana. Nah, nanti tinggal si servernya itu ngecek gitu ya, apakah yang diinputkan oleh user melalui form tadi itu tercatat di dalam rilisnya dia atau tidak gitu ya. Nah, jika server nanti mengecek ya kode yang dikirimkan oleh user, kalau datanya itu benar ya, kalau kode yang diinputkan oleh user itu benar, maka nanti server akan mengirimkan simbol misalnya kayak sukses gitu ya. Misalnya sukses itu dalam artian gini, eh dia akan mereturn sukses gitu ya. Kemudian nanti di bagian klien tinggal dicek aja. Oh, kalau yang diterima itu sukses, maka munculkan J option pane misalnya ya. J option pane untuk memunculkan pemberitahuan bahwasanya kodenya sudah berhasil diklaim. Nah, kalau misalnya sudah pernah diklaim sebelumnya,
maka misalnya kirim aja already claim gitu ya, already claim. Nah, atau kalau enggak misalnya kode vouchernya salah gitu ya, kode vouchernya salah maka bisa kita kirim missing code ya. Missing code itu artinya datanya tidak tersimpan atau tidak terdaftar di dalam rilisnya server ya. Dengan kata lain tanda kutip database-nya server. Nah, ketika sudah berhasil klaim untuk pertama kalinya, maka nanti username dan juga kode tiketnya itu serta tanggal klaimnya itu akan disimpan ke dalam rilis ya. Jadi nanti proses klaim itu kalau berhasil kita akan simpan di dalam rilis teman-teman. Nah nanti setelah kita tambahkan ke dalam rilis tujuannya adalah misalnya ada orang lain yang mau mengklaim kode itu, maka harusnya dia gagal. Kenapa kok gagal? Karena sudah pernah diklaim sebelumnya. Nah, Nah, teman-teman juga bisa menggunakan struktur kode yang ada di ULS ya untuk mencoba mengerjakan studi kasus ini. Jadi di sini ada client ticketing ini untuk bagian client side-nya. Kemudian di sini ada server ticketing ini untuk bagian servernya ya. Nah, kemudian untuk strukturnya teman-teman bisa pakai yang ada di apa namanya itu ULS ya. Di situ sudah ada contohnya. Jadi teman-teman bisa pakai ini kalau misalnya mau. Nah, ini mungkin saya coba sedikit jelaskan ya. Apa yang ada di dalam TCP Multi Connection with Case Study PPT yang teman-teman bisa akses di ULS. Nah, di sini kita punya sebuah aplikasi server ya. Di dalamnya aplikasi server itu akan ada dua package. Yang pertama ada model, yang kedua ada server ticketing ya. Model ini nantinya akan berisikan class-class ya, yang akan spesifik menyimpan data user dan tiket. Nah, kemudian nanti akan ada satu Java main class yang menjadi struktur utama ya dari bagian servernya. Nah, ini adalah isian dari class user. Jadi user itu nanti yang disimpan ada username dan passwordnya. Kemudian ada constructor di situ, ada setter dan getter seperti biasa. Tidak ada yang aneh-aneh di sini. Dan ini juga untuk tiket ya. Tiket menyimpan tiga data, ada tiket code-nya, username, dan juga date time claim-nya. Jadi nanti date time claim-nya itu kita bisa isikan dari data ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada public ticket ya, string ticket, string username, string datetime claim sebagai parameter dari konstruktornya. Nah, kemudian teman-teman juga perlu tambahkan setter getter di situ. Dan untuk menghandle multi koneksinya ya di bagian server ini kalau teman-teman pakai yang ada di ULS ya, itu sudah disediakan handle socket ya. Jadi eh, template yang diberikan di ULS itu sudah bisa dipakai untuk menerapkan multi connection ya, bisa menerapkan multi user. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja. Dan juga thread-nya sudah dikonfigurasikan, jadi teman-teman nggak perlu bingung-bingung bikin apa namanya itu konfigurasi untuk multi threadingnya. Semuanya bisa langsung dipakai. Tinggal melengkapi codingannya aja gitu ya. Nah, kemudian untuk main class dari si program ini, nah ini yang digunakan untuk menjalankan apa namanya itu aplikasi utamanya. Jadi agar supaya ketika kita start servernya, dia akan otomatis membuka si program ini ya. Nah, kemudian ini ada initial data ini yang saya bilang dalam tanda kutip database ya. Kita akan punya dua database di sini. Ya, walaupun sebenarnya bukan database beneran ya, hanya array list saja. Nah, array list yang pertama adalah array listnya user. Ini untuk menyimpan data-data user. Nah, nanti dari array list ini kita akan ngecek gitu ya, apakah datanya itu sesuai dengan data yang diinputkan user pada saat login itu sudah sesuai dengan data yang tersimpan di sini atau tidak. Kemudian ada data-data tiket juga. Data tiket itu yang disimpan untuk sementara ini hanya kodenya ya. Untuk klaimnya nanti bisa teman-teman ambil dari eh, waktu saat ini. Nah, kemudian ini adalah inisialisasi database-nya dan selanjutnya ini adalah konstruktor dari si program ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ konfigurasi dari servernya juga sudah ditambahkan. Ada setting untuk
Ini Anda bisa lihat di sini ada setting untuk server soketnya, ada setting untuk soketnya, handle soket ya. Kemudian ini clients ya, yang nantinya akan bisa menyimpan klien apa saja yang sudah terhubung ke server ini. Nah, kemudian di sini servernya akan berjalan di port 6423 dan ini adalah klien release untuk menampung klien-klien yang terhubung. Dan pada saat servernya ini berjalan, maka di sini multithreadingnya juga sudah dibuat ya. Jadi setiap user yang terhubung, setiap klien yang terhubung ke server, nantinya akan ditambahkan menuju ke dalam release, kemudian multithreadingnya di start gitu ya. Nah, ini isian dari handle socket.java. Seperti biasa ya, tidak jauh berbeda dengan handle socket yang mungkin sebelumnya sudah pernah teman-teman bikin. Kurang lebih ini adalah telinga dan mulut dari server. Jadi nanti kalau server itu ingin mengirim pesan ke klien, nanti bisa menggunakan data output stream yang dibuat di dalam handle socket ini. Dan kalau misalnya mau menerima pesan dari klien pun bisa menggunakan buffer reader yang sudah dideklarasikan di dalam handle socket ini. Nah, kurang lebih ini adalah konstruktor dari handle socket ya, teman-teman ya. Jadi Anda bisa lihat di situ kurang lebih digunakan untuk mendeklarasikan buffer reader, data output stream ya. Kemudian ini adalah metode kirim. Nah, metode kirim ini dipakai untuk mengirimkan pesan ke para klien. Jadi setiap klien yang terhubung itu bisa dikirimi pesan oleh server dengan memanggil si metode kirim ini. Kemudian ini ada metode terima. Metode terima ini dipakai untuk menerima pesan apapun yang dikirimkan oleh klien kepada server. Dan karena menerima pesan ini nantinya bisa saja dalam satu waktu ada beberapa pesan yang masuk bersamaan, maka kita akan masukkan fungsi terima ini ke dalamnya public void run yang dijalankan otomatis oleh trading ya, multi trading. Nah, oke, itu untuk strukturnya. Nah, saya mungkin tidak akan berlama-lama di struktur ini. Saya akan lebih masuk ke bagian codingnya aja, agar supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih oke gitu ya. eh untuk apa namanya itu untuk codingnya. Nah, di sini kita punya server ticketing dan klien. Nah, ini untuk kliennya kita coba biarkan aja dulu ya. Kita akan fokus di bagian eh, servernya dulu ya. Nah, ini punya saya ini bagian codingan yang sudah dilengkapi. Jadi sudah berjalan gitu ya, sudah bisa dipakai untuk login, bisa dipakai untuk klaim tiket ya. Nanti teman-teman silahkan membuat punyanya teman-teman sendiri ya, versi punyanya teman-teman sendiri. Nah, itu silakan nanti dibuat. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan codingan yang saya buat di sini sebagai referensi gitu ya. Nah, oke. Kita langsung saja mulai ya. Di bagian server kita fokus dulu di C program ya. Jadi kalau Anda lihat di sini servernya itu tidak punya GUI ya. Jadi nggak ada GUI-nya. Servernya benar-benar hanya konsol aja. Jadi tidak ada GUI-nya. Nah, kita akan coba buka dulu yang C program.java. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini saya menggunakan template yang ada di ULS ya. Cuman template itu kemudian saya lengkapi agar supaya bisa berfungsi gitu ya. Nah, di bagian server di sini kita punya init data. Ini dipakai untuk membuat ya semacam database statik ya. Kita pakai ArrayList. Nah, di sini untuk usernya ada tiga, ada Felix, Dani, dan Rian. Nah, kalau teman-teman mau tambahkan user, misalnya namanya teman-teman ya silahkan ditambahkan di ini data ini. Kemudian untuk tiketnya kita punya 5 tiket awal ya. Ada AAA, BBB, CCC, DDD, dan EEE ya. Nah, ini data awalnya gitu kan. Kemudian di bagian bawahnya ini untuk konstruktor seperti biasa karena ini server ya. Maka kita deklarasikan dulu server soketnya, kemudian soketnya, dan karena nantinya akan ada multi client, maka kita aktifkan juga handle soketnya. Kemudian nanti akan ada release untuk klien dan juga ada release tiket ya. Nah, ini yang ada di line 47 ini ya. Nah, ini di line 47 ini digunakan untuk
memproses tiket-tiket yang sudah diklaim ya, yang berhasil diklaim nanti akan kita masukkan ke dalam rilis ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada si program konstruktornya ya. Kita akan aktifkan dulu server soketnya, kita jalankan di port 6423. Kemudian handle soket rilisnya kita aktifkan, kita inisialisasikan ya untuk bisa menyimpan setiap data klien yang masuk. Kemudian klaim tiketnya juga kita inisialisasikan untuk menampung tiket apa saja yang sudah diklaim ya. Nah, kemudian selama servernya berjalan, maka nanti di sini kita akan aktifkan server soketnya, kita aktifkan handle soketnya, kita tambahkan klien yang tergabung itu ke dalam release, dan yang paling penting kita jalankan multi threadnya ya. Nah, ini harusnya ini di apa namanya di template-nya sudah seperti ini ya, jadi tidak ada yang perlu dirubah lagi harusnya. Nah, kemudian kalau di template yang ada di ULS harusnya check login ini hanya return true ya. Nah, ini yang perlu kita tambahkan sebuah apa modifikasi teman-teman. Kenapa? Karena check login itu kan ada proses logika di baliknya ya. Jadi tidak kita panggil check login terus tiba-tiba return true gitu, enggak ya. Ada logika yang harus kita proses di dalamnya. Nah, logikanya seperti apa? Nah, logikanya adalah untuk mengecek ya, apakah username dan password yang dikirimkan oleh user, oleh klien melalui UI itu datanya cocok dengan yang ada di dalam rilis kita atau tidak. Nah, makanya di sini cek login ada dua parameter ya, ada parameter username dan ada parameter password. Nah, username dan password ini nanti akan kita bisa ambil dari data yang dikirimkan oleh klien melalui form. Nah, kemudian setelah kita kirimkan username dan passwordnya sebagai parameter, tinggal kita cek pakai for ya. Nah, for user user ya, from users. Nah, users ini adalah release user yang tadi ada di bagian ini data itu. Kemudian tinggal kita cek ya. If username, nah username ini username yang dikirimkan sebagai parameter ya. Nah, kalau username-nya itu ternyata equals dengan user.get username, nah ini user ini hasil for each yang ada di sana ya, hasil for yang ada di situ. Kalau ternyata sama gitu ya, antara username yang dikirimkan melalui parameter dengan yang ada di release itu sama, dan password yang dikirimkan oleh user melalui form itu juga sama dengan password yang tersimpan di dalamnya release, maka statusnya sama dengan true. Nah, di sini saya membuat flag status ya, boolean status di line 68. Tujuannya adalah untuk memberikan tanda apakah datanya itu cocok atau tidak. Kalau ternyata cocok dengan yang ada di database kita, dengan release kita, maka statusnya kita ubah menjadi true ya. Kalau tidak ada yang cocok, maka ya tetap aja nanti dia akan false ya. Kalau ternyata ada yang cocok, maka langsung aja kita break ya. Kalau sudah cocok, berarti datanya kan tersimpan ada di dalam rilis kita. Maka nggak perlu kita looping lagi. Loopingnya bisa langsung kita stop di sini, langsung aja kita break ya. Setelah break, maka status ini kan sekarang sudah ada isinya gitu kan. Kalau misalnya memang data username dan passwordnya valid, dia akan berubah menjadi true, kemudian baru kita return di sini. Nah, kalau ternyata di for ini tidak ada yang cocok, maka dia akan return false karena boolean status itu defaultnya false. Tapi kalau ada yang sama, ada yang sesuai, maka nanti statusnya itu akan berubah menjadi true. Nah, kemudian untuk cek tiket, nah tadi kan untuk login ya. Tadi untuk loginnya biar supaya si user atau klien itu bisa login atau tidak. Nah, kemudian kalau di sini kita punya satu fungsi lagi untuk cek tiket. Jadi ini logic yang dipakai untuk mengecek tiket. Nah, di sini cek tiketnya saya bikin sederhana. Saya lagi-lagi membuat sebuah flag ya, sebuah penanda di sini di line 82. Boolean flag sama dengan false. Jadi awal-awal itu defaultnya false. Nah, pertama di sini ada for untuk mengecek apakah kode ya ini ya di cek tiketnya saya tambahkan satu parameter juga ada kode. Apakah di dalam apakah kode yang dikirimkan oleh klien itu terdaftar di dalam database atau array list-nya server. Nah, kita cek pakai for di sini.
if kode ini parameter ya yang dikirimkan oleh user. Jika kode yang dikirimkan oleh user itu equals dengan ticket.getTicket ya, sama dengan kode tiket yang tersimpan di dalam array list-nya server, maka flagnya diubah menjadi true. Nah, tapi tidak cukup sampai sana ya, tidak cukup sampai sana. Nah, kita cek lagi ya di dalamnya sini kita cek lagi apakah tiket yang valid itu yang memang ada di dalam database kita itu sudah pernah diklaim sebelumnya. Apakah sudah pernah diklaim sebelumnya? Nah, maka kita cek lagi dari claim tickets ya. Jadi kita cek dulu apakah di dalam kode yang dikirimkan oleh user ini sudah ada di dalam claim tickets atau enggak. Kalau sudah ada itu artinya sebelumnya sudah pernah diklaim. Kalau ternyata tidak ada maka aman gitu ya. Nah, tinggal di sini kita cek aja jika kodenya itu ada yang sama dengan T-code yang ada di dalamnya claims, yang ada di dalamnya claim tickets, maka flagnya yang tadinya true kita ubah lagi menjadi false. Nah, tujuannya adalah untuk membuat si eh, datanya itu ya, si tiketnya itu tidak bisa diklaim karena sebelumnya sudah pernah diklaim gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah ada sudah ketemu gitu ya, sudah ada atau enggak di dalamnya claim tickets, maka kita break ya. Nah, kemudian untuk if-nya juga sama. Kalau sudah selesai dicek, maka bisa langsung kita break ya. Nggak perlu dilanjut lagi. Karena kan kalau tiket itu biasanya kan unik ya teman-teman ya. Kode tiket itu kan unik ya. Cuman ada satu aja. Jadi kalau satu pengecekan sudah dilakukan, maka nggak perlu dilanjutkan for-nya sampai selesai gitu kan. Kemudian tinggal kita return aja flagnya. Nah, ini return flag itu artinya kita tinggal kirimkan aja flagnya ke kepada klien nantinya menggunakan metode yang ada di handle socket. Nah, kemudian di sini ada push ticket ya. Push ticket itu artinya kita akan memasukkan data tiket yang akan diklaim oleh user menuju ke dalam release claim tickets. Nah, ini tujuannya agar supaya setiap data yang sudah diklaim, ya setiap voucher yang sudah diklaim itu akan ditambahkan ke dalamnya claim tickets ya. Agar supaya terdata gitu ya, historinya itu jelas teman-teman. Nanti eh, apa namanya itu data apa saja yang sudah pernah diklaim oleh klien. Nah, kemudian kita berpindah dulu ke handle socket sekarang. Nah, ini dia handle socketnya. Handle socket seperti handle socket pada umumnya yang sudah pernah teman-teman pakai atau buat. Ada deklarasi data output stream, buffet reader, socket, ya. Kemudian ada si program sebagai parentnya. Nah, ini nanti akan dipakai untuk memanggil fungsi-fungsi dari si program. Kemudian ada string message ya. Nah, ini handle socket eh konstruktornya dipakai untuk mengaktifkan socket dan eh buffer reader serta data output streamnya. Kemudian di sini ada metode kirim ya. Nah, metode kirim ini sama seperti yang ada di PPT tadi, dipakai untuk mengirimkan pesan dari server ke para klien. Kemudian, nah untuk metode terimanya ini tidak sesederhana itu gitu ya. Jadi di dalam metode terima ini kita akan cek dulu ya. Jadi message in dot read line gitu ya, string get message sama dengan message dot split. Nah kita akan putuskan untuk menggunakan tanda ini ya, karena nanti bentuk message-nya itu akan jadi seperti ini. Ini saya coba kasih komen dulu. Kayak gini. Nah, nanti pesannya itu akan seperti ini ya. Jadi kalau login, nah login seperti ini. Kemudian di sini ada username-nya, kemudian baru passwordnya. Nah, di sini ada passwordnya. Nah, jadi login ini dipisah dengan simbol ini gitu ya. Kemudian ada username dan dipisah lagi dengan simbol, kemudian baru passwordnya. Nah, kemudian kita cek ya. Nanti kan kalau login akan bentukannya seperti ini. Kalau klaim nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau klaim ya, klaim kemudian dipisah dengan kode. Nah, ini ada kode tiketnya, kode tiketnya. Kemudian setelah kode tiket baru claim date-nya. Si username-nya ya, username kalau nggak salah itu dia mengirimkan username nantinya. Jadi ada bentukan seperti ini.
atau saya lupa ya. Ini kayaknya username deh. Ini username kemudian ininya kode baru kode tiketnya ya. Nah, seperti itu. Maka dari dua bentuk ini kita bisa mengetahui bahwa eh, perintah login atau klaimnya ini dipisah dengan menggunakan simbol. Nah, karena simbolnya sudah jelas, maka kita pakai simbol ini sebagai splitternya, ya. Nah, kemudian setelah di split, ini kan masuk ke dalam array of string get message ya. Maka nanti get message ini akan ada tiga isinya gitu ya. Indeks 0 kalau login ya, indeks nolnya maka login, indeks satunya username, indeks duanya password. Kalau claim maka indeks nolnya claim, indeks satunya username, indeks duanya kode tiket. Nah, sekarang kita coba buat dulu yang bagian if-nya ya, if yang pertama ya, login gitu ya. Jadi kalau get message 0 equals login, nah ini artinya kalau misalnya dia itu mengirimkan data login gitu kan, maka di sini kita akan cek ya, jika, nah ini kita ngeceknya pakai cek login yang ada di dalamnya si program. Nah, kita cek dengan mengirimkan dua parameter di sini, get message 1 Anda bisa lihat get message 1 adalah username-nya, get message 2 adalah password. Ya, jadi ini yang dikirimkan sebagai parameter ini adalah username dan password. Nah, kalau parent.checkLogin ini bernilai true, nah jangan lupa ya tadi check login ini kan ada di dalamnya ini ya, ada di dalamnya si program ini kan. Nah, ini ada di dalamnya si program. Nah, kalau Anda lihat di sini check login ini dia akan mereturn boolean ya. Dia akan mereturn boolean. Jadi antara true atau false. Nah, kalau ternyata true, maka kita kirim true. Nah, kalau ternyata else ya, ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya sesuai, datanya correct ya, server akan mengirimkan true. Kalau salah, dia akan mengirimkan false. Jadi kita kirim true false-nya di sini. Nah, kemudian di sini ada else if. Nah, kalau ternyata yang get message-nya in null itu adalah claim. Jadi ini kalau proses yang atas ini kan kalau proses login. Yang bawah ini kalau ternyata bukan proses login tapi ternyata proses claim, maka kita akan cek ya, kita akan cek menggunakan parent.checkTicket. Nah, parameter yang dikirimkan adalah get message 2. Loh kok get message 2, Pak? Karena untuk klaim ya, klaim ini kan 0 ya, indeks 0. Username ini indeks 1, kode tiket indeks 2. Nah, karena tadi si cek tiket itu membutuhkan parameter kode tiketnya, maka kita kirimkan get message indeks 2. Kita kirimkan kodenya. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam cek tiket di sini, menjalankan pengecekan logika yang ada di dalam sini, dan dia akan mereturn sesuai dengan hasil pengecekannya. Kalau ternyata tidak terdaftar di dalam database, dia akan return false. Kalau ternyata terdaftar di dalam database tapi sudah pernah diklaim, itu juga akan return false. Kalau ternyata ada di database dan belum pernah diklaim, maka itu baru dia akan return true. Nah, ini jika true ya, maka kita akan tambahkan ke dalam, kita akan push tiket ya, kita akan tambahkan klaimnya itu ke dalam release. Nah, yang kita masukkan di sini adalah di sini harus sesuai urutan ya. Karena kalau kita lihat di push tiket, nah ini parameter pertamanya adalah kode tiketnya, parameter kedua username dan parameter ketiga adalah date time date time waktu klaimnya kapan gitu ya. Nah, maka di sini kita harus urutkan yang parameter pertama kan harus kode tiket. Kode tiket itu kan get message index kedua ya. Kemudian untuk username kan get message index satu. Nah, ini Anda bisa refer ke line 53 punya saya ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tanggal atau date time kapan klaimnya dilakukan. Nah, di sini saya menggunakan helper punyanya Java ya. Jadi saya panggil local datetime now. Jadi saya ambil datetime sekarang itu berapa. Kemudian saya gunakan datetime formatter untuk mengubah tanggalnya itu ke bentuk datetime. Ya, ini kan formatnya belum 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 diubah menjadi format yang kita mau ya. Di sini saya ubah menggunakan datetime formatter. Saya ubah menjadi format DD, MM, YYY, HH, MMSS ya untuk menampilkan tanggal dan juga waktunya.
Kemudian tinggal saya ubah ke salah satu variabel ke bentuk variabel string format datetime now dot format formatter. Nah, ini. Setelah itu hasil yang tersimpan di dalam format datetime ini tinggal saya masukkan sebagai parameter ketiga di sini. Kemudian saya kirimkan ke server, kirim server format datetime gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Format datetime di sini nih saya gunakan untuk memberikan waktu lah, timestamp kepada klien. Jadi waktu klaimnya itu kapan bisa dilihat di sini juga. Nah, saya berikan pesan selamat klaim tiket dengan kode kode apa yang dijadi klaim tadi berhasil dilakukan. Kalau ternyata gagal gitu ya, eh, false gitu ya, maka saya kirimkan pesan ke klien, klaim tiket dengan kode bla 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 gagal. Tiket tidak valid atau sudah pernah diklaim sebelumnya. Tidak valid itu artinya tidak tersimpan di dalam array list-nya server ya, teman-teman ya. Dan sudah pernah diklaim itu artinya ada di dalam database atau di dalam array list, cuman sudah pernah diklaim oleh user lain sebelumnya. Nah, jadi seperti ini bentukan dari coding dari sisi servernya ya. Jadi kurang lebih codingnya itu hanya di bagian si program.java dan handle socket. Nah, ini kita coba close dan kita akan coba pindah ke bagian klien. Nah, ini kita save aja dulu kali ya. Kita save dulu. Nah, coba kita buka yang bagian klien sekarang. Nah, klien ini kalau kita buka source package-nya ada dua form yang ada di sana gitu ya. Ada form login dan ada form klien. Nah, ini kalau saya sarankan teman-teman bisa ubah startnya ya. Jadi pada running itu main class-nya diubah aja ke form login. Kenapa kok diubah ke form login? Karena normalnya gitu ya, kita kan harus login dulu gitu kan, sebelum masuk ke form klaim tiket. Nah, maka dari itu, agar supaya ketika si aplikasi kliennya ini dimulai, dia akan otomatis membukakan form loginnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada form, kita langsung buka aja deh ya, isinya seperti apa form login. Nah, form login itu isinya seperti ini, ada kolom untuk mengisikan username, ada kolom untuk mengisikan password. Kemudian di sini ada button OK, ya ini bisa teman-teman ganti nanti. Misalnya tulisannya menjadi login gitu ya. Nah, kita ubah jadi login misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita langsung aja cek ya. Nah, otomatis karena ini adalah sebuah form, maka codingnya itu biasanya diletakkan di bagian button, karena button ini yang akan menjadi triggernya gitu kan ya. Nah, kita coba double klik aja si login ini. Nah, ini dia codingnya ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke login, saya akan coba jelaskan dulu ada komponen apa aja di dalam form login. Nah, karena dia ini klien, maka otomatis dia akan butuh soket, teman-teman. Dan ada thread juga, karena nanti akan menerapkan multithreading. Dan di sini saya tambahkan satu buah variabel statik ya, namanya string name. Ini nantinya digunakan untuk menyimpan nama ya, menyimpan nama orang yang login. Nah, kemudian di bagian konstruktor di sini kita akan hubungkan si klien ini dengan server melalui port 6423. Kemudian jangan lupa juga threadnya di start ya. Kemudian di sini ada void run. Nah, ini yang akan selalu dijalankan setiap kali apa namanya? Multi tradingnya jalan. Kemudian ini untuk get message. Nah, get message ini artinya kita menerima pesan dari server ya. Nah, berarti kalau form form login itu kan artinya ketika dia mengirimkan permintaan login request ke server, server itu kan ada kemungkinan mengirimkan dua respon ya. Respon yang pertama kan true, ya kalau misalnya datanya sesuai dengan rilisnya server. Kalau tidak sesuai maka akan false gitu kan. Maka di sini perlu kita tambahkan logikanya. Jika chat server, kalau ternyata chat yang diterima dari server itu bernilai true, maka kita munculkan di option pane, show message dialog berhasil, misalnya login berhasil gitu ya. Nah, baru setelah berhasil kita buka form untuk klaim tiketnya. Nah, di sini ada form client UI, new form client. Ini dipakai untuk menampilkan formnya. UI.setVisible inilah nanti yang akan memunculkan form klaim tiketnya. Kemudian karena saya ingin menyembunyikan form login pada saat form klaim tiketnya muncul,
saya gunakan this.setVisible false. Ini nanti akan membuat form loginnya itu tersembunyi ya teman-teman ya. Nah, kalau gagal, misalnya loginnya gagal gitu ya, ternyata hasil yang dikirimkan oleh respon yang dikirimkan oleh server itu false gitu ya, maka nanti dia akan memunculkan option pane show message dialog username atau passwordnya salah. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Button login ya. Nah, ini button login. Ketika kita login, menekan tombol login, maka yang terjadi di sini dia akan mengambil username kita. Ya, kemudian dia akan mengirimkan pesan yang akan dikirimkan menuju server. Nah, di sini login dipisah dengan simbol text username dipisah dengan simbol lagi, kemudian jadinya password ya. Kemudian dilanjut dengan password. Nah, hati-hati juga karena kita mau mengambil password. Password itu kalau di masking pakai bintang-bintang-bintang, maka teman-teman jangan lupa pakai string.valueof ya. Jangan langsung get password. Karena nanti value-nya akan berbeda nanti. Nah, ini berarti kan kalau kita ubah jadinya kan kayak gini ya, login dipisah dengan simbol, username, kemudian dipisah lagi ada password ya. Nah, tinggal kita kirimkan ke server dengan menggunakan data output stream ya di sini ya. Nah, seperti biasa lah teman-teman. Selesai, maka nanti prosesnya di bagian get message. Kalau ternyata respon dari server itu true, maka muncul pemberitahuan login berhasil. Kalau gagal, maka nanti akan muncul pemberitahuan username atau password salah. Nah, kemudian kalau berhasil, nanti UI klaim tiketnya akan dimunculkan nih. Oke, kita save dulu. Sekarang kita beranjak ke form client.java. Nah, form client.java itu sederhana ya tampilannya di sini. Hanya ada nama, tiket, kodenya, kemudian ada button send, dan di sini ada text area ya untuk menampilkan log dari request ke server. Nah, ini kan ada name teman-teman. Nah, name ini nanti akan diambil dari static variabel yang sudah dibuat tadi. Jadi untuk menyimpan nama dari orang yang sedang login, itu nanti akan dimasukkan ke dalam text field ini. Nah, kemudian di sini ada tiket kode. Ini bisa digunakan oleh klien untuk mengisikan kode voucher yang akan diklaim ya. Nah, prosesnya sama seperti di login, jadi nanti mostly akan terjadi di bagian button send. Tapi coba kita buka di source-nya dulu, ada apa saja di sini. Karena dia adalah bagian dari apa namanya itu dari klien ya teman-teman ya, maka tetap butuh soket. Kemudian ada thread-nya juga, maka kita aktifkan dulu di sini multi thread-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk text username-nya di sini saya ambil dari apa namanya static variabel yang ada di dalam form login tadi. Jadi biar supaya langsung ngambil aja, nggak perlu apa namanya request lagi ke server. Kemudian pada saat multithreadingnya running, kita akan panggil fungsi get message. Nah, kita akan panggil fungsi get message. Nah, di dalam get message ini seperti biasa ya, dia hanya membaca pesan yang dikirimkan oleh server. Kemudian di bagian button send, nah ini yang membedakan ya. Jadi di sini ketika kita mau mengklaim format pesannya itu bukan pakai login lagi, tapi pakai claim. Nah, ini kan ya. Kita perlu tambahkan teks claim ini. Kemudian kita pisah dengan simbol, ada username, kemudian ada kode tiketnya ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ini langsung saja kita kirimkan ke server. Nanti server yang akan memproses gitu ya. Nah, oke. Itu teman-teman silakan coba teman-teman buat ya ke proyeknya masing-masing. Saya akan berikan waktu untuk pengumpulannya. Silakan Anda periksa untuk deadline pengumpulannya melalui ULS ya. Oke, sekian video pembelajaran untuk pertemuan ke-8 ya, sebagai bentuk kuliah pengganti karena kemarin kita libur. Kemudian nanti saya akan siapkan juga apa namanya itu absen presensi ya untuk eh, apa namanya penggantinya. Nah, nanti saya akan infokan melalui grup. Ya, silakan nanti diisi ya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini.
Terima kasih.